Halo peserta tryout SKB Pranata Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tryout SKB Pranata Komputer tahap 1 materi kepranata komputeran. Simak terus ya. Soal pertama, organisasi profesi jabatan fungsional pranata komputer adalah Himpunan Pranata Komputer Indonesia, Ikatan Pranata Komputer Indonesia, Persatuan Pranata Komputer Indonesia, Entitas Pranata Komputer Indonesia, Pranata Komputer Indonesia. Jawaban yang benar yaitu Ikatan Pranata Komputer Indonesia atau yang sering disingkat dengan IPRAKOM. Soal yang kedua, berikut ini kegiatan-kegiatan pada unsur IT Enterprise kecuali kegiatan unsur IT Enterprise meliputi subunsur strategi TI, Enterprise Arsitektur, IT Governance, dan IT Plan. Jadi jawaban yang bukan merupakan unsur IT Enterprise yaitu IT Audit. Selanjutnya soal yang ketiga, yang bukan termasuk kegiatan pada unsur IT Service Management yaitu kegiatan unsur IT Service Management meliputi subunsur mendesain strategi layanan, merancang layanan, arsitektur layanan dan standar layanan, service transition, melaksanakan kegiatan pengelolaan. Jadi jawaban yang benar yaitu service implementation. Next, soal yang keempat. Sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi maupun pemerintahan dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut disebut. Jawaban yang benar yaitu COBIT. Untuk IT audit, definisinya yaitu suatu bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Sementara IT service itu pengertiannya yaitu suatu teknologi informasi yang dapat memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk layanan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Kemudian IT Enterprise itu pengertiannya yaitu suatu teknologi informasi yang mengakomodasi semua informasi yang berkaitan dengan organisasi yang disimpan secara terpusat atau sentralisasi dan tersedia bagi semua bagian. Organisasi secara keseluruhan dianggap sebagai satu sistem dan semua bagian dianggap sebagai subsistem. Next, berikutnya soal kelima. Seorang pranata komputer yang mempunyai ijazah S1 dan menduduki golongan 3D, maka ia masuk dalam jenjang jabatan pranata komputer. Jadi untuk ijazah S1 IT ya, itu masuk dalam jenjang pranata komputer keahlian. Untuk jenjang pranata komputer keahlian itu terdiri dari jenjang pranata komputer ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Untuk golongan 3D masuk dalam jenjang jabatan ahli muda. Soal keenam, seorang pranata komputer yang mempunyai ijazah D3 dan menduduki golongan 3C, maka ia masuk dalam jenjang jabatan pranata komputer. Untuk pranata komputer yang mempunyai ijazah D3, maka ia masuk dalam jenjang jabatan keterampilan.
Untuk jabatan Pranata Komputer tingkat keterampilan itu mulai dari pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Untuk golongan 3C, maka ia masuk dalam jenjang jabatan penyelia. Next, berikutnya soal yang ketujuh. Agar dapat naik pangkat, seorang pranata komputer wajib mengumpulkan bla 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 dalam periode tertentu yang kemudian dinilai oleh tim penilai. Jadi saya jelaskan alur pengajuan dupa seorang pranata komputer. Seorang pranata komputer setiap kali mengerjakan kegiatan IT, maka ia wajib membuat bukti fisiknya. Dari kumpulan bukti fisik tersebut kemudian disatukan menjadi sebuah laporan yang namanya DUPAK atau Daftar Usul Penetapan Angka Kredit. Dari DUPAK tersebut kemudian dinilai oleh tim penilai. Kemudian tim penilai membuat rapat penetapan angka kredit. Dari hasil rapat tersebut diterbitkan bapak atau berita acara penetapan angka kredit. Dari bapak tersebut itu menjadi acuan untuk menerbitkan PAK masing-masing pranata komputer. Jadi agar seorang pranata komputer dapat naik pangkat, maka wajib mengumpulkan DUPA. Next, berikutnya petunjuk teknis penetapan angka kredit jabatan fungsional pranata komputer diatur dalam Peraturan Kepala BPS nomor bla 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 tahun 2008. Jawaban yang benar yaitu Perka BPS nomor 16 tahun 2008 tentang petunjuk teknis penetapan angka kredit jabatan fungsional pranata komputer. Next, berikutnya, setiap kali selesai melaksanakan tugas, seorang pranata komputer wajib, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa setiap kali pranata komputer mengerjakan kegiatan IT seperti perekaman data, duplikasi database, deteksi atau kerusakan komputer misalnya, maka setiap kali selesai tugasnya wajib membuat bukti fisik yang diketahui oleh atasan langsungnya. Soal yang ke-10, pranata komputer tingkat keahlian dan tingkat keterampilan dibedakan atas dasar. Jadi pranata komputer tingkat keahlian dan tingkat keterampilan itu yang membedakan hanyalah di tingkat pendidikan. Untuk tingkat keahlian itu pendidikan minimum S1 komputer. Sementara untuk tingkat keterampilan itu dari D3 komputer. Soal yang ke-11, menurut Permenpan yang baru, jabatan fungsional pranata komputer adalah bla 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 yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. Ini yang membedakan Permenpan nomor 66 tahun 2003 dengan Permenpan yang baru yang akan keluar bulan April nanti, yaitu jabatan fungsional pranata komputer. Jika yang lama itu dari PNS, maka dari Permenpan yang baru yaitu ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Soal yang ke-12, instansi pembina jabatan fungsional pranata komputer adalah Badan Pusat Statistik. Mungkin kebanyakan teman-teman banyak yang bingung ya, kenapa Badan Pusat Statistik sebagai instansi pembina jabatan fungsional pranata komputer, kenapa tidak Kementerian Kominfo? Jabatan fungsional pranata komputer itu sudah sejak lama ada, dan BPS waktu itu selaku instansi yang mempunyai server mainframe di Indonesia. Untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika itu kan masih baru ya. Kalau dulu itu belum ada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Next, berikutnya soal ke-13.
Berikut ini jenjang jabatan Pranata Komputer tingkat keterampilan kecuali. Jenjang jabatan Pranata Komputer tingkat keterampilan itu terdiri dari pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Yang bukan merupakan jabatan Pranata Komputer tingkat keterampilan yaitu pertama. Kalau jenjang Pranata Komputer pertama itu punya tingkat keahlian. Soal ke-14, berikut ini jenjang jabatan Pranata Komputer tingkat keahlian kecuali. Jenjang jabatan Pranata Komputer tingkat keahlian itu meliputi dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Jadi jawaban yang benar, jenjang jabatan Pranata Komputer tingkat keahlian kecuali ahli pemula. Berikutnya soal yang ke-15. Seorang Pranata Komputer mahir selain dapat mengerjakan butir kegiatan Pranata Komputer mahir, juga dapat mengerjakan butir kegiatan bla 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 dan bla bla bla. Menurut Permenpan nomor 66 tahun 2003, itu seorang Pranata Komputer dapat mengerjakan tugas selain di jenjang jabatannya, juga dapat mengerjakan satu tingkat di atas jenjang jabatannya dan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya. Jadi jika Pranata Komputer mahir itu dapat mengerjakan jenjang jabatan terampil dan jenjang jabatan penyelia. Soal yang ke-16, seorang Pranata Komputer muda selain dapat mengerjakan butir kegiatan Pranata Komputer ahli muda, juga dapat mengerjakan butir kegiatan bla 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 dan bla bla bla. Seorang Pranata Komputer ahli muda dapat mengerjakan satu tingkat di atasnya dan satu tingkat jenjang di bawahnya, yaitu jenjang di bawahnya yaitu ahli pertama dan jenjang di atasnya ahli madya. Soal yang ke-17, suatu komitmen, kesadaran, dan proses pengendalian manajemen organisasi terhadap sumber daya TI atau sistem informasi yang mencakup mulai dari sumber daya komputer, software, brainware, database, dan sebagainya hingga ke teknologi informasi dan jaringan LAN atau internet disebut. Jawaban yang benar yaitu IT governance. Soal yang ke-18, suatu perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi dan misi perusahaan disebut IT master plan. Jadi kalau ada kata-kata perencanaan pasti berkaitan dengan kata plan. Soal ke-19, suatu bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh disebut. Jawaban yang benar yaitu IT audit. Jadi kalau ada kata-kata pengawasan itu langsung merujuk saja ke kata audit. Soal terakhir, soal ke-20, berikut ini unsur-unsur kegiatan Pranata Komputer yang dikerjakan tingkat keterampilan maupun tingkat keahlian kecuali. Pada Permenpan yang baru nanti itu ada 10 butir kegiatan, yaitu meliputi IT Enterprise, sistem informasi, pengelolaan layanan TI, pengelolaan data, sistem jaringan komputer, audit TI, pengelolaan infrastruktur TI, manajemen risiko TI, pengolahan data, dan TI khusus. Untuk kegiatan Pranata Komputer yang dikerjakan tingkat keterampilan maupun tingkat keahlian, itu jumlahnya ada 7, yaitu sistem informasi, pengelolaan data, sistem jaringan komputer, audit TI, pengelolaan infrastruktur TI, pengolahan data, dan TI khusus. Jadi jawabannya yang benar yaitu IT Enterprise, karena IT Enterprise hanya dikerjakan oleh Pranata Komputer tingkat keahlian. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat. Saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia.